Halo, apa kabarnya? Kali kita akan membahas drama Korea dengan judul My Lovely Liar yang artinya pemburu pembohongku. Diceritakan pada tahun 1998 ada 3 orang yang diikat oleh gangster dikarenakan ada yang membocorkan informasi. Datanglah seorang wanita yang berprofesi sebagai pemburu pembohong yang bisa mengetahui orang berbohong atau jujur yang bernama Mok Sol-hye. Dia mengetes ketiga orang yang diikat dan tidak satu dari mereka yang berkata bohong yang artinya bukan mereka yang membocorkan informasi. Salah satu anggota gangster yang kakinya patah meminta bosnya untuk tidak mempercayai perkataan Sol-hye. Dia kemudian mengetes anggota gangster itu dan menanyakan apakah dia yang menyebarkan informasi. Ketika dia menjawab bukan dia pelakunya, Sol-hye mendengar jawaban dari anggota gangster yang mana apa yang dikatakannya adalah bohong. Dan tidak cuma itu saja, dia juga berbohong mengenai kakinya yang patah. Anggota yang berbohong itu langsung dihajar sama bos beserta anggota lainnya. Sol-hye kemudian mendapat bayaran atas jasanya yang tugasnya. Keesokan harinya anggota gangster yang ketahuan berbohong mendatangi Sol-hye. Dia pun segera kabur dan menuju ke terminal untuk bersembunyi di dalam bis. Ada seorang pemuda yang di sebelah Sol-hye yang bernama Duha didatangi oleh pemuda lain yang mengajaknya untuk keluar menemui pacarnya yang diputusin. Tetapi Duha tidak mau turun. Pemuda yang mendatanginya menuduh dia berselingkuh. Namun Duha bilang kalau dia tidak berselingkuh sehingga terjadilah pemukulan terhadap Duha yang dilakukan pemuda itu. Anggota gangster menuju ke bis yang ditumpangi Sol-hye. Melihat kedatangan preman itu, Sol-hye mendorong pemuda itu untuk turun supaya bis bisa jalan dan preman itu tidak bisa masuk. Kemudian Sol-hye memberikan kartu namanya ke Duha yang berprofesi sebagai pemburu pembohong. Kita kembali ke tahun 2023, di mana Sol-hye diundang oleh kliennya untuk mengetes pacar barunya yang akan dikenalkannya. Sol-hye pun mengajukan beberapa pertanyaan dan jawabannya adalah jujur. Kliennya merasa bahagia atas jawaban yang jujur dari pacarnya, akan tetapi masalah muncul ketika ada pelayannya yang mengantarkan makanan ke ruang makan. Sol-hye merasa pacar kliennya mengenal satu sama lain. Dia pun mengajukan pertanyaan apakah mereka saling mengenal, dan pacar kliennya menjawab tidak mengenal. Mendengar jawaban itu Sol-hye tahu kalau pacar kliennya berbohong. Pelayannya terkejut dan menumpahkan minuman. Dia memegang perutnya. Sol-hye menanyakan apakah dia hamil dan siapa yang menghamilinya. Semua jawaban yang diberikan oleh pacar kliennya adalah bohong. Pelayannya hamil karena pacar kliennya dan lebih mencintai pelayannya daripada kliennya. Kliennya pun marah besar kepada pacarnya. Tugas Sol-hye selesai dan dia mendapatkan uangnya. Bagaimana Sol-hye bisa mempunyai kemampuan untuk mendengar perkataan yang bohong atau jujur? Saat itu, ibunya sedang hamil dan meminta pertolongan semua dewa-dewa untuk memberikan anaknya kemampuan menghasilkan uang. Dan karena ibunya menyembah semua dewa dan aliran kepercayaan serta semua tempat ibadah didatanginya, maka pada saat melahirkan Sol-hye, dia mempunyai kemampuan untuk mendengarkan perkataan yang jujur dan bohong. Sejak masih SMA, temannya yang mengetahui kemampuannya, meminta tolong kepadanya untuk membantunya dengan kemampuan pendengarannya dengan imbalan uang. Sol-hye akhirnya sadar dia bisa menghasilkan uang dengan kemampuannya dan mendirikan kafe tarot supaya kliennya bisa bebas berkonsultasi. Dia
acara penghargaan musik, dibacakan nominasi komposer terbaik dan pemenangnya adalah Kim Do-ha. Artis yang sering dibuatkan lagu oleh Do-ha yang bernama Sean yang mewakili menerima piala Do-ha. Setelah selesai acara, Sean pulang dan membawa 2 piala punyanya dan Do-ha. Wartawan yang memantau di depan gedung melihat Sean dan mengikutinya dari belakang karena arah tujuannya pasti ke tempat Do-ha. Sean sampai di rumah Do-ha dan membawakan piala hasil kemenangannya. Sean memotret bersama Do-ha saat memegang pialanya. Pada saat Sean keluar dari rumahnya Do-ha, wartawan memotret fotonya. Keesokan harinya di kafe tarot milik Sol-hye kedatangan seorang ibu yang ingin meminta bantuannya dan menemui Sol-hye di ruangan rahasia. 얼음 넣은 뜨거운 카푸치노. 집사라고 추천해줬는데. Do-ha yang sedang berada di dalam parkiran diikuti oleh wartawan dan memotretnya. Do-ha pun segera lari meninggalkan wartawan itu, bahkan ada drone yang terbang mengawasi apartemennya. Temannya Do-ha yang bernama Cho Dok-chen datang menemuinya dan meminta dia Do-ha pergi ke rumah lamanya sementara untuk menghindari wartawan karena sudah ada gosip berita kencannya dengan Sean. 괜찮아. 네가 그리고 이건 돼. 언제까? Sementara itu di malam harinya ada seorang pria yang memakai pakaian serba hitam dan topi hitam terlihat mengejar seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Sol-hye yang sedang berbelanja di minimarket melihat seorang laki berpakaian hitam yang menyerupai dengan poster pelaku pelecehan seksual. Lelaki itu tampak mengikuti Sol-hye yang ketakutan karena menduga dia pelaku pelecehan dan mengikuti sampai ke apartemennya. 아니 왜 범죄자들을 해? Sol-hye ke tempat pertemuan koperasi pemilik toko untuk memberi suara di bar sebelah. Di bar tersebut terlihat penuh ramai dan dipenuhi oleh para pemilik toko di wilayah itu. Mereka berkumpul membahas masalah pelaku pelecehan yang meresahkan daerah tersebut dan diminta untuk waspada saat perjalanan pulang. Cassandra yang merupakan teman Sol-hye pada saat menutup pintu didatangi pria berbaju hitam dan mengejarnya. Cassandra berteriak sehingga membuat pelaku mesum itu kabur. Para pemilik toko mendengar teriakan Cassandra dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menyebar mencari orang mesum tersebut dan menemukan ada seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang dipakai pelaku mesum. Mereka menangkapnya dan memeriksa apakah orang tersebut adalah pelaku mesum yang sedang berkeliaran. Namun pemuda itu tidak mengaku dia pelaku mesum. Sol-hye yang mendengar jawaban dari pelaku, mengatakan kepada mereka dia bukan pelakunya. Pemuda itu adalah Kim Do-ha yang pernah bertemu dengan Sol-hye di bis dan mengingat perkataan Sol-hye. Bersambung ke episode kedua ya. Terima kasih sudah menonton.